Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang berlimpah, nikmat yang tak mungkin kita menghitung satu persatu. Betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membuktikan kita melakukan peningkatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan cara itu kita dapat membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita menjalani hari demi hari, pekan demi pekan, bulan berganti bulan, kemudian tahun berganti tahun berikutnya. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana mengetahui keimanan kita, keimanan yang tertanam kokoh di kalbu kita, di dada kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kami pergantikan hari demi hari, waktu demi waktu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan kita berada dalam ruang waktu itu. Tujuannya apa, jemaah sekalian? Tak lain tujuannya adalah agar Allah liya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah mengetahui siapa yang tetap kokoh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara hambanya yang senantiasa bersedia untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keimanan itu, itulah cara Allah untuk mengetahui dari kita menjalani kehidupan dalam setiap hari, dalam setiap malam, apakah kita tetap berpegang teguh terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membuktikan wujud keimanan itu kepada Allah dengan cara beribadah yang baik,
senantiasa merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Seperti hari ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diseru secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disapa secara khusus oleh Allah dengan menggunakan kata aman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila ada panggilan untuk menunaikan salat Jumat, yang hari ini kita hadir, kita membuktikan datang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka segera respon cepat seruan Allah itu, panggilan Allah itu, untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan datang ke masjid, duduk dengan tenang, dengan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dengan khutbah. Kita mendengar bersama-sama pesan-pesan keagamaan agar kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita senantiasa terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita membuktikan bagaimana keimanan kita tetap terjaga dan kualitas ketakwaan kita senantiasa meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika menjelaskan siapa sesungguhnya di antara hamba, di antara orang yang cerdas, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan orang cerdas itu al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang benar-benar berhasil mengelola waktu setiap hari, setiap malam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang selalu mampu menanam kebaikan, menahan dirinya sendiri untuk tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menyiapkan dirinya untuk menanam kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan itu tak lain adalah lima ba'dal maut, agar kita menanam kebaikan, melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita mendahulukan atau merespon cepat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala lima ba'dal maut, untuk mempersiapkan kebaikan yang terbaik. Apa bekal untuk kita berpulang kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya kata Nabi yang disebut dengan al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang selalu bersedia menyiapkan amal-amal kebaikan lima ba'dal maut, untuk persiapan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap orang pasti mengalami yang namanya kematian, dan kematian ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita persiapkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un, bahwa setiap jiwa akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada kami, kepadaku kata Allah, semua akan kembali. Semua makhluk akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di mimbar Jumat yang mulia ini kita selalu melakukan muhasabah, introspeksi terhadap diri sendiri. Sudahkah kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita termasuk di antara hamba yang senantiasa mendahulukan panggilan-panggilan Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah itu kita jalani dengan penuh keikhlasan, di mana perintah itu kita jalani dengan penuh ketulusan, dengan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini menjadi pengingat bagi kita semua,
di mana Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa memelihara dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ketakwaan itu kita jaga, maka hendaknya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing di antara kita, setiap jiwa untuk senantiasa melihat dan menatap segala sesuatu yang telah dilakukan. Apakah kesalahan-kesalahan, dosa, kecilkah, besarkah, semua kita evaluasi. Karena tidak ada orang yang tak pernah salah. Tidak ada orang yang pernah lepas dari dosa, dari kemaksiatan. Tetapi semua kesalahan itu bukan untuk kita ratapi, tetapi bagaimana kita hadirkan kesadaran baru, yaitu dengan cara bermuhasabah, mengevaluasi di mana kesalahan yang telah kita lakukan, bagaimana kita tidak mengulanginya kembali. Kesalahan yang kita perbuat, dosa yang kita perbuat, disengaja maupun tidak, kemaksiatan yang kita lakukan disengaja atau tidak terulang kembali. Lalu kemudian kita berusaha menjadi hamba yang lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita tidak terasa kita sudah berada di tanggal 19 Al-Muharram, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana secara berurutan kita berada dalam bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Al-Muharram. Dan bulan Al-Muharram ini adalah bulan pertama di awal tahun baru 1446 Hijriah, dan sebentar lagi sudah mau selesai, sudah mau habis bulan Al-Muharram ini, di mana bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 3 bulan berturut-turut ini adalah kesempatan, momentum bagi kita untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, di mana kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dilarang untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berselisih yang kemudian menyebabkan pertengkaran, perselisihan, konflik di antara sesama. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala dalam 3 bulan dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini, di mana kalau kita berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan, semua amal soleh yang telah kita perjuangkan, dari ibadah, dari tilawah Al-Quran, dari infak atau sedekah, kita mendapatkan penerimaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Rahman Rahim Allah itu begitu berlimpah dibentangkan di hadapan kita. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca 1 huruf saja di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi. Dan 1 kebaikan itu dengan kemurahannya, dengan kasih sayang Allah, masih dilipat gandakan menjadi 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari-hari biasa. Bagaimana kalau kita berada di hari di mana hari itu, bulan itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bulan Al-Muharram ini, maka pelipat gandaan itu tidak hanya sekedar 10, bahkan masih dilipat gandakan lagi. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar kita berpeluang mengambil kesempatan itu, meraih kesempatan itu, agar mengisi dengan kebaikan, dan agar kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam harfun." Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim, kemudian Yasin misalnya, alif lam ra, atau kaf ha ya ain sad, itu 1 huruf. Tetapi kata Nabi, al alif wa harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Jadi benar-benar dihitung secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa per huruf kita diberi pahala oleh Allah dengan secara berlipat ganda. Minimal pelipat gandanya itu adalah 10 kali lipat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana kasih sayang Allah itu benar-benar dibentangkan di hadapan kita. Maka kalau kita masih menyia-nyiakan semua kesempatan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas kalau Allah memberikan ancaman, kalau kita kufur, kita ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah, maka sungguh siksaku amat pedih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kalau ada orang yang celaka di akhirat, maka sama sekali bukan karena Allah zalim terhadap diri kita, karena kita tidak pandai mengambil kesempatan terhadap rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal fanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah, menyampaikan harapan dan doa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjadi hamba yang paling depan menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la 'usran illa yassartah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.